Mira pun beranian untuk membalikkan badannya berharap tidak ada siapa-siapa di balik badannya. Dengan perlahan, Mira mulai membalikkan posisi tidurnya, dan setelah berbalik, betapa kagetnya Mira ketika ada seseorang perempuan yang ikut tiduran di atas ranjangnya. Dan kini wajah dari sosok itu dan wajah Mira saling berhadap-hadapan. Wajahnya tak seram, namun sangat pucat. Sosok itu tersenyum kecil dan berkata, "Mbak Mira." Mira hanya diam, tak bisa bergerak. Pandangannya pun tak bisa berpaling dari sosok itu. Ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Dadanya seperti sesak. Sosok itu pun terus mengulangi kata-kata yang sama, yaitu, "Mbak Mira." Tak ada rasa yang bisa digambarkan oleh Mira selain ketakutan, hingga akhirnya sosok itu pun hilang bersama dengan ketukan di pintu kamarnya. Nafas Mira terengah-engah, sementara ia belum bisa menyambut ketukan di pintu kamarnya, berharap itu adalah ketukan dari Simbah. Namun ternyata tidak, karena dari balik pintu itu kembali terdengar kata, "Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira." Ternyata dari sosok itu lagi. Mira belum selesai dengan ketakutannya, tapi kini tubuhnya bisa digerakkan. Mira pun berteriak sekuat tenaga, "Diam!" Dan suara ketukan dan orang yang memanggil namanya itu pun menghilang. Setelah itu, Mira pun jongkok menelungkup di sudut ranjangnya. Dengan pikirannya yang masih mencoba untuk mencerna perihal apa yang terjadi, hingga tak lama kemudian Simbah yang terbangun pun menerobos masuk ke kamar Mira dan menanyakan apa yang terjadi. Mira masih tak bisa berkata-kata, hingga akhirnya Simbah pun ikut tidur di sebelahnya, memeluk dan menenangkan Mira. "Wis Nduk Cahayu, kamu itu anak terpilih, jadi wajar kalau sering bergesekan dengan hal seperti itu," kata Simbah seraya mengelus rambut Mira. Dan entah bagaimana, Mira pun tertidur dengan nyenyak dan terbangun di sebuah mobil bersama Bagas sepupunya. Jadi, ternyata rentetan kejadian tadi adalah mimpi Mira. Ternyata Mira sampai di Semarang sekitar pukul 3:30 pagi. Jam 4 pagi ia dijemput terminal oleh Bagas. Perjalanan dari terminal menuju rumah Simbah cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 1 jam. Dan disitulah Mira yang lelah ketiduran dan bermimpi dengan sedetail itu. Yang jelas ia terbangun di dalam mobil dengan suasana langit yang masih agak gelap. Tepat di jalan desa dekat rumah Simbah, Mira sempat merasa kebingungan. Ia merasa sangat lama berada dalam mimpi itu, tapi nyatanya ia tidur kurang dari 1 jam. Mira sempat mencubit tangannya sendiri sebelum bertanya kepada Bagas yang duduk di kursi kemudi, "Sampai mana ini bang?" "Oh, iki wis sampai," jawab Bagas yang agak kaget dengan bangunnya Mira. Bagas memasukkan mobil di halaman rumah Simbah. Ia berhenti dan berkata, "Mir, aku sama Pak Ade itu semalam nungguin Simbah di sini. Katanya beliau sesak napas dan tadi malam dibawa ke Panti Rapih, nama rumah sakit di Semarang. Sekarang kamu turun, letakin barang-barang, terus mandi. Habis itu kita nyusul Simbah ke Panti Rapih ya," kata Bagas menjelaskan. Di sini Mira yang panik mendengar itu segera menurunkan barang-barangnya dan langsung kembali ke mobil yang tanpa mandi. Nampaknya ia mempunyai
perasaan yang tak enak kali ini. Ayo Mas Gas, berangkat ke panti rapih. Santai Mir, Simbah itu sudah sering kayak gini. Paling enggak sampai mondok kok, nanti juga pulang lagi. Kan tahu sendiri Simbah enggak suka bau rumah sakit, kata Bagas sembari masuk ke mobil. Wis, pokoknya berangkat Mas, kata Mira memaksa. Mereka pun berangkat menuju rumah sakit. Sementara langit terlihat mulai terang. Jalan pun semakin ramai karena aktivitas manusia di pagi hari membuat mereka terpaksa berjalan agak lambat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Mira terlihat menyeret tangan kakak sepupunya. Di mana Simbah Mas? Tanya Mira yang perasaannya mulai tak enak. Akhirnya ditunjukkanlah kamar Simbah. Yang bersyukurnya waktu itu masih dalam keadaan sadar walau napasnya terengah-engah. Mira segera mendekat dan memegang tangan Simbah yang matanya sedikit terpejam. Simbah, ini Mira, udah sampai Mbah, kata Mira dengan halus. Simbah pun tampak merespon dengan membuka sedikit matanya. Walah, putu wedok si hayu dewe, jawab Simbah dengan nada terbata. Di sini Mira tak menjawab, ia malah fokus dengan peralatan medis yang berada di sekitar dekat Simbah terbaring. Namun ketika Mira terhentak karena tiba-tiba Simbah mengalami kejang, ia yang panik langsung berlari keluar memanggil Pak D dan Bagas sepupunya untuk memberitahukan. Pak D sigap memanggil perawat yang berjaga. Simbah pun mulai ditangani oleh beberapa suster yang juga terlihat panik warawiri hingga akhirnya dokter pun datang, tapi tak selang beberapa lama Simbah menghembuskan nafas terakhirnya. Simbah meninggal dunia. Tangis Mira pecah ketika dokter mengabarkan hal itu. Ia segera dipeluk dan ditenangkan oleh Pak D dan Bagas. Ikhlaskan Duk, Simbah itu sepertinya cuma nunggu kamu. Karena itu Pak D kemarin nyuruh kamu buru-buru ke Semarang, kata Pak D kepada Mira. Singkat waktu, jenazah Simbah pun dibawa pulang menuju rumahnya menggunakan ambulan dengan Mira dan Bagas yang ikut di dalamnya. Sementara Pak D pulang lebih awal untuk berkabar dan mempersiapkan tempat dengan membawa mobil yang dipakai oleh Bagas. Di dalam ambulan, Mira menangis, tak percaya Simbah sudah berpulang. Seenggaknya kamu sudah bicara dan ketemu sama Simbah Mir. Memang dari kemarin Simbah itu nanyain kamu terus, ternyata mau medot tresno, ucap Bagas di dalam ambulan itu. Sampai akhirnya mereka sampai di rumah Simbah yang sudah ramai dengan para warga yang tengah memasang tenda. Mira dan Bagas pun turun disambut oleh Bu D, ibunya Bagas. Sing sabar ya Nduk, bapak dan ibumu sudah dikabari dan akan sampai sini besok, ucap Bu D kepada Mira. Singkat cerita, prosesi pemakaman pun sudah dilaksanakan. Tibalah malam hari, setelah acara tahlil terlihat kini Mira tengah berjalan melewati meja makan. Entah kenapa, ia membuka tudung saji yang kini Mira tampak keheranan melihat sayur asam dan bandeng presto yang seperti itu masakan kemarin. Seketika ia teringat akan mimpi itu yang rasanya begitu nyata. Apakah itu mimpi perpisahan dari Simbah? Batin Mira seraya berjalan menuju pekarangan belakang rumah dan duduk di sana. Ia tampak melamun, tak peduli dengan riuh ramai. Para saudara dan kerabatnya yang tengah berada di ruangan depan. Waktu itu mungkin sekitar jam 10 malam. Mira mengambil buku-buku resep masakan di bawah meja dan mulai melihatnya dari lembar per lembar. Simbah ini memang gemar memasak, batinnya seraya menghela napas panjang. Setelah menyadari beliau sudah tiada, namun beberapa saat kemudian dirinya teralihkan oleh suara gurau anak kecil.
Sumbernya berada di antara tanaman-tanaman bunga di depannya. Sementara ia melihat ke arah suara itu dan menganggap itu adalah salah satu anak dari kerabatnya. Mira pun kembali membuka-buka majalah itu lagi, sampai akhirnya ada suara yang memanggilnya dari arah yang sama. Mbak Mira, Mbak Mira. 2 kali ia dipanggil. Itu suara wanita, dan Mira merasa tidak asing dengan suara itu, akan tetapi ia tak mengenalnya. Dalam, jawab Mira, seraya mendekat dan melihat ke arah suara itu berasal. Ia tak melihat apa-apa selain kegelapan, karena memang pekarangan bunga itu tak dilengkapi dengan penerangan. Siapa ya? Kata Mira kembali, dan tiba-tiba, Mbak Mira. Betapa kagetnya suara itu kini berpindah di sampingnya. Ia yang secara spontan menengok seketika tercengang ketika ia melihat Simbah yang sudah duduk di sebuah kursi yang berada di sampingnya itu. Tak hanya itu, karena di samping kanan dan kiri Simbah juga berdiri 2 sosok, yaitu satu anak laki-laki kecil dan seorang wanita yang kira-kira hampir seumuran dengannya. Pandangan Mira masih tertuju hingga akhirnya terdengar lagu suara Mbak Mira yang ternyata keluar dari salah satu sosok, yaitu wanita yang berada di samping Simbahnya yang duduk tersenyum. Kaki Mira semakin lemas dan memaksanya untuk ikut duduk di kursi yang tadi sempat menjadi tempat ia duduk. Perasaannya benar tak bisa tergambarkan. Ia mulai memejamkan mata dan memalingkan pandangannya, dan di sini sosok Simbah pun seperti mendekat. Terdengar dengan jelas di telinga Mira suara dari kerengitan kursi yang bergeser. Tubuh Mira gemetar, namun ia tak kuasa untuk bergerak atau berteriak. Dan tiba-tiba muncul suara yang membisikinya, yang Mira yakini ada suara dari Simbah yang sudah meninggal pagi tadi. Suaranya sangat dekat, bahkan Mira merasakan nafas yang meniup telinganya. Jadi Simbah berkata, jangan bilang siapa-siapa ya, Nduk. Kalau Simbah masih di sini, kata sosok mendiang Simbah membisik di telinga Mira. Mira yang ketakutan kini mencoba berteriak dengan sekuat tenaga, dan itu berhasil. Simbah, teriak Mira serasa mengibaskan kedua tangannya. Dan Pak D pun datang menghampiri karena mendengar teriakan itu. Ada apa, Nduk? Kata Pak D serasa menggoyangkan pundak Mira. Di sini Mira masih menggumam ketakutan, menampik-nampik tangan Pak D-nya. Sadar, Nduk, istighfar, kata Pak D-nya kembali. Dan akhirnya Mira pun mulai membuka matanya seraya menoleh ke arah sampingnya, dan sosok Simbah, anak kecil dan wanita itu sudah tak ada. Ono apa, Nduk? Tanya Pak D-nya. Simbah, Pak D. Simbah, jawab Mira dengan nada terbata. Mira pun dibawa masuk ke dalam rumah untuk ditenangkan. Keringat dingin mulai bercucuran di tubuh Mira, dan seketika ia mengalami demam. Kerabatnya nampak bingung kenapa Mira ini, karena memang waktu itu ia belum sempat bercerita tentang apa yang baru saja ia alami. Bu D pun menuntun Mira masuk ke kamarnya. Kuiki kekesalan, Dok, mesti tak gawe ke wedang jayo Nduk ngaso ya. Kamu tuh pasti kecapean, Dok. Budi buat wedang jaya terus istirahat, kata Bu D seraya keluar dari kamar. Badan Mira menggigil. Pikirannya masih berkutat dengan kejadian tadi. Ia belum bisa memastikan apakah ini benar atau hanya ilusinya saja. Tak selang beberapa lama kemudian Bu D-nya masuk ke kamar dengan membawa obat dan minuman jahe yang segera diminum oleh Mira. Setelah minum obat, Bu D-nya ingin keluar, seketika ditahan oleh Mira. Temannya sampai Mira tidur ya, Bu D. Mira takut, kata Mira kepada Bu D-nya itu. Bu D pun kini ikut tiduran di samping Mira hingga Mira pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Entah ia sudah terlelap berapa lama, yang jelas Mira kembali terbangun dan mengalami ketindihan. Ia melihat ada sosok yang duduk di atas tubuhnya. Sosoknya masih tak jelas, hanya terlihat gambaran hitam membentuk tubuh manusia.
Mira mencoba berteriak namun tak bisa. Ia juga berusaha menggerakkan badannya berharap Bude yang tertidur di sampingnya tahu. Tapi tetap saja tubuhnya yang tak bisa digerakkan. Sampai akhirnya sosok yang duduk di atasnya itu perlahan mulai tergambar dengan jelas. Sosok itu adalah wanita yang tadi sempat ia lihat di pekarangan belakang rumah, dan terdengar kata itu lagi. Mbak Mira, Mbak Mira, Mbak Mira. Dan disusul dengan kemunculan simbah yang menyeret sosok itu dari atas tubuh Mira. Hingga akhirnya Mira bisa terlepas dari ketindihan itu, dan semua apa yang dilihatnya pun hilang. Mira segera beranjak dari ranjang, melompati Bude, berbaring dan berlari keluar dari kamar. Suasana nampak sepi, hanya terlihat beberapa kerabat yang tengah tertidur beralas tikar. Mira menoleh ke jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia pun mulai berjalan menyusuri ruangan berharap masih ada orang yang terjaga. Dan tibalah Mira di ruang tamu. Ia melihat ke arah jendela. Ada siluet beberapa orang yang sepertinya tengah mengobrol di teras. Batin Mira sangat lega melihat itu. Ia pun menghampiri keluar. Di situ ada beberapa warga. Bagas, Pak D, namun di situ ada juga Bu D. Di sini Mira nampak keheranan. Loh, Bu D kok di sini? Tanya Mira seraya mengernyitkan dahinya. Di sini di mana? Mama Bu D memang dari tadi ikut melekan di sini, jawab Bu D. Bukannya Bu D ikut tidur sama Mira di kamar, jawab Mira kembali. Iya memang tadi Bu D nganterin kamu Nduk ke kamar, terus pas Bu D pingin minum buat kamu, kamunya udah tidur. Jadi ya Bu D keluar lagi dan melekan di sini. Emang gimana Nduk? Jawab Bu D menjelaskan. Jadi ternyata kejadian sebenarnya adalah setelah Bu D mengantar Mira yang demam dan keluar untuk membuatkan minuman hangat, Bu D yang kembali masuk melihat Mira yang sudah tertidur. Lantas Bu D meletakkan minuman dan obat itu di meja samping tempat tidurnya, dan Bu D pun keluar. Mendengar penjelasan itu, Mira segera masuk dan memeriksa ke kamar. Dan apa yang Mira lihat? Mira melihat Bu D sedang tertidur di atas ranjang, persis seperti terakhir kali ia melompatinya. Ia mulai mendekat dan diliriknya gelas minuman yang masih penuh serta sebutir obat. Harusnya minuman dan obat itu sudah tidak utuh lagi. Ia ingat betul tadi sudah meminumnya. Namun walau ragu di sini Mira tetap ingin memastikannya. Dengan membangunkan sosok yang menyerupai Bu D itu, Bu D bangun, kata Mira yang jantungnya sudah berdegup dengan kencang. Dan sosok Mira Bu D yang posisi tidurnya membelakangi Mira itu pun bangun dan perlahan menoleh ke arah Mira. Dan benar saja, itu bukanlah Bu D. Itulah sosok wanita yang tadi, yaitu hantu wanita yang sudah Mira lihat berkali-kali di satu malam ini. Sosok wanita itu tak berkata-kata. Ia hanya tersenyum dan mengisyaratkan Mira untuk diam. Di sini Mira yang kaget langsung teriak sekencang mungkin dan beralih keluar menuju teras. Ia berbicara dengan orang yang berada di sana, yaitu Pak D, Bu D, Bagas, dan beberapa warga. Ada setan di kamar, kata Mira yang terlihat sangat ketakutan. Akhirnya semua orang di situ pun masuk ke dalam untuk memeriksanya, kecuali Bu D yang terlihat menenangkan Mira. Namun setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan siapa-siapa di dalam kamar itu. Sementara di teras di depan Mira menceritakan apa yang terjadi kepada Bu D, termasuk kejadian di pekarangan belakang rumah dan kejadian mimpi sebelum Mira datang ke rumah simbah ini. Perihal mimpi, Mira yakin itu bukanlah mimpi biasa, karena sosok hantu yang mengganggu di dalam mimpi itu sama dengan hantu yang Mira lihat tadi. Tak selang beberapa lama, Pak D, Bagas, dan beberapa warga pun keluar, disusul dengan para saudara-saudara Mira yang hampir semuanya terbangun karena kehebohan itu. Mereka berkumpul di ruang tengah, sementara para warga mulai berpamitan pulang satu persatu. Tinggal Mira, Bagas,
Pak D, Bu D, dan beberapa kerabatnya di situ yang mulai saling bertanya, ada apa ini sih sebenarnya? Namun tiba-tiba muncul suara entah dari mana asalnya. Yang jelas suara itu bukan berasal dari orang-orang yang berada di situ. Suara itu diawali dengan geraman dan susul dengan kata, wes turu, turu. Mereka yang tadinya sempat riuh seketika semua terdiam dan saling pandang seakan saling bicara. Apa kalian dengar juga? Dan tak selang beberapa lama muncul lagi suara itu yang kurang lebih mengatakan hal yang sama. Wes turu. Dan kepanikan pun terjadi. Ada yang teriak dan ada pula yang menangis. Semua orang yang terjaga malam itu mendengar dengan jelas. Suara laki-laki yang berat dan dalam menyuruh mereka semua untuk tidur. Kejadian ini pun membuat seisi rumah terjaga hingga matahari terbit. Singkat cerita, paginya Mira kembali demam. Ia jelas shock dengan berbagai kejadian-kejadian ini. Tapi tak begitu dengan Pak D dan saudara-saudara Mira lainnya yang kebanyakan sudah tahu akan kejadian penunggu rumah Simbah. Hanya saja, semalam mereka menganggap kejadian inilah kejadian yang paling ekstrim. Singkat waktu, sekira pukul 11 siang, ayah dan ibu Mira pun datang sampai di rumah Simbah. Tangisnya kembali pecah, terutama ayah Mira yang sempat mengantar ibunya masuk ke liang lahat. Harusnya bisa ditunggu sampai ayah Mira datang, tapi sudah menjadi adat yang tak bisa dilanggar di desa itu yang pantang menunda penguburan lebih dari 7 jam. Karena konon bisa melebihi batas waktu atau melanggar akan ada nyawa lagi yang menyusul. Entah itu hanya kebetulan yang berulang ya, yang jelas itulah yang terjadi. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sempat tak ada kejadian lagi. Mira pun sedikit melupakan hal itu, hanya saja ia kini tak pernah mau ditinggal sendirian. Dan tiba di suatu malam, tepatnya 7 hari setelah meninggal Simbah. Malam itu Mira yang sempat tertidur harus bangun karena lapar. Ia yang tadinya takut memutuskan untuk keluar dari kamar setelah mendengarkan suara radio dan ayahnya masih mengobrol dengan Pak D di ruang tamu. Waktu itu mungkin sekitar jam 11-12 malam. Meski ruang tamu berada jauh di depan, mendengar masih ada orang yang terjaga. Mira pun menjadi agak berani. Ia berjalan menuju meja makan dan duduk di sana. Mira mulai mengambil nasi dan makan di situ tanpa memikirkan apapun. Sesekali ia mengambil sayur lagi dan makan dengan cukup lahap. Sampai perasaannya menyadari ada sosok yang tiba-tiba duduk memenuhi 3 kursi di meja makan itu. Ketika Mira menunduk dan hendak menyuap nasi, di sini perasaannya mulai tak enak. Tapi Mira tak berani menengadahkan kepalanya ketika telinganya masih mendengar Pak D dan ayahnya yang masih mengobrol di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang sendok yang sudah dipenuhi nasi. Namun di sisi lain, ia juga penasaran, siapa sosok-sosok yang duduk satu meja dengannya itu. Mira berdoa dalam hati dan mulai mengumpulkan keberanian untuk menunggakkan kepalanya. Dan dengan nekat, Mira perlahan mengadahkan kepalanya sambil berkata, Allahu Akbar. Dan apa yang Mira lihat? Di situ ada 3 sosok yang tengah memandang Mira sambil tersenyum. Sosok itu adalah anak kecil, wanita itu lagi, dan sosok pria hitam kekar. Mira sempat memandangi ketiga sosok itu satu persatu sampai akhirnya ia kembali menurunkan kepalanya dan berlari menuju kamar. Sambil berteriak, dan tak selang beberapa lama sang ayah yang mendengar teriakan Mira pun menghampiri, serta menenangkan. Untung malam itu adalah malam terakhir Mira menginap di rumah Simbah, karena memang rencananya Mira, ayah dan ibunya akan kembali lagi ke Jakarta setelah 7 hariannya Simbah. Esoknya Mira pun pulang ke Jakarta membawa pengalaman yang tak pernah ia lupakan. Terlepas dari semua keseraman rumah Simbah ini, Mira tak pernah kapok untuk kembali lagi ke sana. Karena setiap tahunnya atau saat lebaran, Mira dan keluarga akan kembali ke rumah Simbah berkumpul dengan keluarga besarnya, menginap dan pulang kembali dengan membawa pengalaman yang berbeda. Ternyata gangguan lembut itu memang sudah ada sejak dulu, sejak para anak-anak Simbah termasuk Pak D dan ayah Mira masih kecil, dan memaksa mereka
Mau tak mau harus terbiasa dengan perangai lembut di rumah ini yang selalu ingin berbaur dengan manusia. Sekian dan terima kasih.